Kembali lagi dengan saya Husnul Yakin. Pada video ini kita akan membahas soal UTBK Fisika 2021 nomor 6. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B berada di X sama dengan 60 cm. Sebuah muatan titik C diletakkan di titik X sama dengan 12 cm. Jika muatan di titik A adalah 1 mikrokolom dan gaya listrik yang dialami muatan pada titik C itu sama dengan 0, maka muatan di titik B sama dengan berapa mikrokolom. Baik, untuk mengerjakan soal ini ya, kita gambarkan terlebih dahulu letak dari muatan-muatannya. Oke, ini misalkan sumbu X, kemudian titik A ya, atau di X sama dengan 0. Posisinya di sini. Nah, ini titik A. Dimana di sini dikatakan muatan di titik A itu adalah 1 mikrokolom. Oke, kemudian ada titik B yang letaknya di X sama dengan 60 cm. Nah, di ujung sini. Ini titik B ya. Nah, tentunya di sini ada muatannya. Kita nggak tahu dan itu yang ditanyakan. Nah, saya tulis dengan QB atau muatan di titik B. Kemudian ada titik C, di mana titik C-nya berada di X sama dengan 12 cm. Nah, di sini tentunya juga ada muatan ya. Kita juga nggak tahu muatan di titik C-nya ini berapa. Nah, cuman dikasih penjelasan di sini bahwa gaya listrik yang dialami muatan titik C itu sama dengan 0 ya. Jadi gaya kolom yang ada di titik C atau muatan QC-nya itu sama dengan 0. Nah, karena gaya kolomnya atau gaya listrik di muatan C itu harus 0, maka gaya kolom yang terjadi atau yang ada pada muatan C harus berlawanan ya. Jadi yang satu harus ke kanan, yang satu harus ke kiri, supaya gaya kolom total pada muatan C tersebut bisa 0. Jadi tidak boleh gayanya ke kanan dua-duanya atau ke kiri dua-duanya. Nah, itu nanti tidak 0 ya. Nah, sekarang karena muatan A yang sudah jelas ya, muatannya adalah 1 mikrokolom dan muatan C ini kita nggak tahu apa. Nah, misalkan saja kita misalkan dengan muatan C ini plus, itu nggak ada masalah ya, kita misalkan. Seandainya mau dimisalkan minus juga nggak ada masalah. Ini hanya untuk tahu atau untuk menggambarkan gaya kolom di muatan C ya. Jadi saya misalkan muatannya itu adalah plus. Nah, ini permisalan. Nah, karena muatan di titik C kita misalkan dengan plus dan muatan di A itu plus, maka plus dengan plus tolak menolak ya. Sehingga gaya kolom pada muatan C akibat muatan A itu ke kanan karena tolak menolak. Sehingga saya tulis dengan FCA, gaya kolom yang diterima oleh muatan C akibat muatan A. Nah, karena muatan C ini gaya listriknya atau gaya kolomnya harus 0, maka gaya kolom muatan C akibat muatan B harus ke kiri. Ya, harus ke kiri. Jadi, ke kiri sini. Supaya total gaya kolomnya bisa 0 ya. Jadi, FCB ke kiri gitu. Nah, selain berlawanan ya arahnya FCA dengan FCB, supaya gaya kolomnya itu 0, maka nilainya atau besarnya ya gaya kolom yang ke kanan harus sama dengan gaya kolom yang ke kiri ya. Sehingga persamaan hukum atau gaya kolomnya sigma FC atau gaya kolom yang ada di muatan C ini harus sama dengan 0. Misalkan yang ke kanan saya anggap positif, jadi FCA min FCB ini harus sama dengan 0 ya, karena syaratnya. Nah, kemudian saya bisa pindah FCB-nya ke kanan sehingga kita dapatkan FCA nilainya harus sama dengan FCB ya, supaya gaya kolom total di muatan C harus sama dengan 0. Nah, dari persamaan inilah nanti ya kita akan mencari berapa muatan yang ada di titik B atau QB-nya. Kita uraikan persamaan gaya kolom adalah K. Nah, di sini karena dari muatan A dan muatan C, maka bisa saya tuliskan QC, QA per R ya. R-nya itu jaraknya. Nah, dari titik A ke titik C di sini dikatakan 12. Kemudian kita kuadratkan jadi 144 sama dengan K QC
QB ya. Karena FCB dibagi jaraknya di sini 60 dikurangi 12 ya. Kalau 60 kita kurangi 12 berarti nanti 48 kuadrat gitu ya. Kalau memang belum tahu nilai 48 kuadrat, kita tulis saja dulu ya, 48 kuadrat gitu. Nah, kemudian kita bisa coret ya variabel yang memiliki nilai sama. Jadi K ini bisa kita coret, QC juga bisa kita coret gitu. Nah, ini supaya mudah saja ya. Ini 12 kuadratnya saya biarkan dulu 12 kuadrat biar mudah nanti menghitungnya. Kemudian QB-nya berarti nanti nilainya sama dengan 48 kuadrat dibagi 12 kuadrat dikali QA. Nah, karena atas bawah ini sama-sama kuadrat, maka bisa saya sederhanakan ya. Jadi 48 dibagi 12 itu 4 gitu. Terus 4-nya kita kuadratkan, berarti hasilnya adalah 16 kali QA. Nah, QA-nya nilainya di sini adalah 1 ya, 1 mikrokolom. Sehingga QB-nya nilainya nanti adalah 16 mikrokolom gitu ya. Nah, muatannya apa di sini ya? Muatannya apa? Nah, muatannya di sini kalau muatan di titik C-nya ini positif begitu ya, maka muatan di titik B-nya ini juga akan positif karena harus tolak menolak begitu ya. Selain itu ya, perlu kita ketahui di sini yang menjadi permasalahan adalah permisalannya ya. Jadi kalau misalkan permisalan kita itu positif gitu, maka muatan di QB ini juga harus positif ya, positif. Karena supaya gaya kolom FCB-nya itu arahnya ke kiri ya gitu, positif dengan positif tolak menolak. Tapi kalau misalkan permisalannya ini negatif gitu, maka muatan A dan muatan C ini tarik menarik ke sini, maka muatan C dan B harus tarik menarik juga supaya gaya kolomnya total gaya kolomnya sama dengan 0. Nah, ini yang menjadi permasalahan dan soal ini tidak dijelaskan dengan jelas muatan di titik C itu apa, apakah positif atau negatif ya gitu. Nah, tapi untuk mempermudah saya misalkan positif ya. Kalau dimisalkan positif maka hasilnya nanti adalah yang C ya. Baik, demikian untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjutkan di video selanjutnya.